Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Di sini saya Nilam Sajida, perwakilan yakni moderator dari kelompok 7 materi kuliah sejarah peradaban Islam, yang mana kami akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di Asia, yaitu di India. Selanjutnya akan kami jelaskan materi tentang sejarah perkembangan Islam di India. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Venda Angelita, ada Farida Nur Fadila, ada Mu'alifatul Khairiyah. Yang pertama yaitu materi pertemuan Islam dengan budaya lokal India, yang akan saya jelaskan. Saya Nilam Sajida yang akan menjelaskan tentang pertemuan Islam dengan budaya lokal di India. Pertemuan Islam dengan peradaban di India ini diawali dengan invasi politik oleh bangsa Arab pada masa dinasti Umayyah hingga mengalami puncak kejayaan pada rezim Mughal. Proses peradaban di India ini terlihat dan disebut dalam teori scientific revolution atau shifting product dari Thomas Kuhn, dengan menggunakan variabel-variabel yang sesuai dengan realita yang bersumber pada sejarah. Teori ini mengemukakan bahwa suatu ilmu selalu mengalami perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu hingga akan menghasilkan sebuah paradigma baru, baik paradigma itu berbeda dari yang awal mulanya atau sebelumnya, ataupun sama dengan paradigma yang semulanya atau yang sebelumnya. Saya Farida Nur Fadila akan menjelaskan tentang perkembangan intelektual. Umat Islam di India ketika itu menghadapi permasalahan yang sangat kompleks, praktik keagamaan yang banyak menyimpang, dan tekanan dari kolonial Inggris. Pada saat bersamaan, pembaruan yang ditawarkan oleh keduanya menjadi titik tolak dari perjuangan umat Islam melawan stagnasi secara internal dan rongrongan dari pihak luar. Apalagi bila melihat sumbangsi intelektual yang mereka suguhkan. Ad-Dahlawi misalnya menjadi rujukan sanad hadis dari para ulama yang berasal dari India. Bahkan menurut An-Nadawi Rasid Rida, tokoh pembaru Mesir, menegaskan peranan ulama India seperti Ad-Dahlawi dan pengikutnya sangat besar dan signifikan dalam menyelamatkan kajian hadis dari kepunahan di dunia timur. Lalu lahirlah para revivalis dari lingkungan terdekat seperti Syekh Abdul Aziz, Syed Ahmad Syahid, Haji Syariatullah Titumir sebagai pembaru Islam sepeninggal Syekh Waliullah. Muncul lembaga pendidikan yang mencoba mengembalikan praktik keagamaan Islam dalam koridor yang syar'i, yaitu Madrasah Deoband. Lembaga yang berdiri pada 30 Mei 1867 ini banyak mencetak ulama tradisionalis terkemuka di India dan Pakistan. Sosok yang merupakan keturunan Rasulullah SAW ini berpendapat kemajuan Islam bisa diraih melalui interaksi dan komunikasi peradaban dengan Barat. Ia mendirikan lembaga pendidikan Mohammedan Anglo-Oriental College yang diubah menjadi Universitas Islam Al-Azhar. Dari lembaga ini lahir para cendekiawan seperti Iqbal dan Ali Jinnah. Kebangkitan intelektual di India tersebut menginspirasi banyak cendekiawan Muslim di dunia Islam. Ada kesamaan latar belakang dan tujuan mulia di sana.
Sebagian besar wilayah Islam tengah diduduki oleh penjajah yang memunculkan gesekan keras peradaban Barat dan Timur. Umat Islam dituntut bangkit tanpa menghilangkan identitasnya. Jamaluddin Al-Afghani di Mesir bahkan mengaku banyak mendapatkan semangat dan motivasi dari geliat pembaru di India. Pengaruh yang sama juga terjadi di Indonesia. Meski tidak bersinggungan langsung dengan tokoh-tokoh itu, gagasan dan pemikiran mereka mengilhami tokoh pergerakan di tanah air melalui karya mereka yang masih terdokumentasi dengan apik. Dalam The Magnificent Seven, ulama-ulama inspirator zaman Kiai Haji Malik Madani mengungkapkan, misalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, menukilkan secara utuh argumentasi yang dikemukakan oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi dalam Hujjatullah Al-Balighah tentang pentingnya umat Islam berpegang pada keempat mazhab itu. Saya Mu'alifatul Akhiriyah akan menjelaskan tentang perkembangan kebudayaan di India. Indianisasi merupakan suatu pernyataan yang mengatakan mengenai penyebaran dan penularan unsur kebudayaan India yang berada di luar India. Kegiatan indianisasi ini banyak mencakup berbagai aspek kehidupan dalam suatu masyarakat, seperti contohnya peranata sosial, agama, pemerintahan, dan kesenian. Perkembangan yang terjadi pada masa Hindu-Buddha salah satu contohnya mendapat dorongan dari berbagai pengaruh kebudayaan India seperti bahasa, sistem religi. Ada beberapa sebutan yang digunakan untuk menyebut penyebaran peradaban India ke kawasan Asia Tenggara, seperti Indianisasi yang dipakai Codes dan Hinduisasi yang digunakan sarjana-sarjana secara umum. Meskipun begitu, tidak hanya Hindu saja yang masuk di Asia Tenggara. Masih ada agama Buddha yang juga berasal dari India. Banyak sekali teori-teori yang memuat dugaan-dugaan siapa dan bagaimana saja bangsa India bisa sampai Asia Tenggara. Yang selanjutnya menyebarkan kebudayaan. Ada beberapa teori tentang bagaimana India bisa menyebarkan kebudayaannya ke Asia Tenggara dan Indonesia, yaitu seperti teori kesatria, teori Waisya, teori Brahmana, dan teori arus balik. Namun dalam perkembangannya, keempat teori ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan tidak dapat disimpulkan secara pasti mana yang relevan dan perkembangan kebudayaan India di Indonesia dan Asia Tenggara. Perkenalkan, nama saya Feda Angelita. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemunduran Islam di India atau kemunduran kerajaan Islam di India. Kerajaan Islam di India yaitu Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal kemudian mulai mengalami kemunduran pada awal tahun 1858 Masehi. Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa hal berikut ini. 1. Terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer. Karena kerajaan Mughal memang menggunakan sistem militer, maka perlahan mengalami kemunduran. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga, pendekatan para sultan yang terlampau keras dan melaksanakan syariat Islam tanpa adanya toleransi antar umat beragama, baik itu agama Islam ataupun agama Hindu, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Yang keempat, semua pewaris tata kerajaan pada era-era terakhir adalah cara orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan, sehingga membuat kerajaan Mughal perlahan hancur. Di situ adalah beberapa hal
yang menyebabkan kemunduran kerajaan Islam di India. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.